Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tim penilai uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025 yang saya hormati, perkenalkan nama saya Denny Juber Muharam, calon guru proporsional yang siap menunjukkan kompetensi saya dalam uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025. Sekaligus mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kerinci dengan nomor NIM saya 24102111125, program studi Akidah Akhlak, topik materi tentang adab salat dan zikir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabar ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Apakah masih semangat? Masih. Coba tepuk semangat. Alhamdulillah, terima kasih. Baiklah, saya akan tutup supaya belajar kita pada hari ini ada dalam ketenangan bahwa Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, maka kita sama-sama berdoa. Ya, ditulis sama KM oleh Yaki, silakan. Surga berdoa dimulai. Terima kasih anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha. Alhamdulillah sekarang kita Bapak akan mengabsen ya, absen dulu ya supaya Bapak tahu mana kira-kira yang tidak hadir. Coba kalau laki-laki bilangnya hadir, kalau perempuan bilangnya hadir ya. Iin, Sinta, Maulida, Agnia, Alwi, Reni, Husna, Kamila, Sipa, hadir ya. Apa sakit kayaknya ya? Jaki, Fikri, Dian, Yesi, Amira, Esa. Alhamdulillah. Berarti yang tidak ada cuma satu orang ya. Mungkin sakit ya. Alhamdulillah, bersyukur binikmatillah. La haula wala quwwata illa billah. Siap. Nah, anak-anak bersemangat ya. Sekarang
Kemarin kita melakukan apa? Siapa yang tahu? Kenapa? Kejujuran. Ya, siapa yang masih pintar masih ingat nih? Mengapa kita harus jujur? Coba angkat tangannya. Oh. Apa manfaat jujur supaya apa? Supaya apa? Sebab ya. Coba siapa? Supaya apa? Hati menjadi tenang. Apalagi banyak mendapat kepercayaan dari siapa? Orang lain. Tuh, kejujuran itu sangat penting bagi kita. Hatinya akan tenang, kepercayaan orang lain. Yang bagus lagi, mencintai oleh Allah dan Rasul. Bagus. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu tentang kejujuran. Karena sifat-sifat Rasul itu ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Nah, yang tadi berangkat tentang kejujuran. Itu pelajaran yang kemarin. Itu apa tidak? Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, Bapak akan memberikan materi yang Bapak itu mata pelajaran akidah akhlak. Dengan materi Bapak adab sholat dan berzikir. Sebelum Bapak menerangkan, kalian lihat dulu videonya. Mau lihat? Mau? Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku siswa-siswi kelas 7 MTS, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mapel akidah akhlak bab 4, yaitu adab sholat dan berzikir. Pengertian sholat. Sholat menurut bahasa Arab berasal dari kata sholatun yang memiliki arti doa. Adapun pengertian sholat menurut bahasa merujuk pada ritual ibadah pemeluk agama Islam. Menurut istilah syara, sholat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Menurut syariat Islam, praktik sholat harus sesuai dengan segala petunjuk tata cara Nabi Muhammad SAW sebagai figur pengejawantah perintah Allah. Sholat merupakan rukun iman yang kedua, sehingga tidak sempurna Islam seseorang apabila dia tidak melaksanakan sholat. Menurut hadis Nabi, sholat adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikan sholat, berarti ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah merobohkan agama. Sholat diperintahkan untuk didirikan oleh semua muslim karena menurut surah Al-Ankabut dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dalil sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Adab sholat. 1. Khusyuk. Khusyuk merupakan adab terpenting dalam sholat dan berzikir. Khusyuk merupakan inti dan roh sholat dan zikir. Maka sholat dan zikir yang tidak diiringi dengan khusyukan ibarat badan tanpa roh. Oleh karenanya, khusyuk bermakna menghadirkan hati dan pikiran dalam setiap lafaz zikir di dalam sholat atau zikir di luar sholat yang diucapkan. Tidak hanya itu, seseorang yang sholat dan berzikir juga harus berusaha agar terwarnai olehnya dan berusaha menempati maksud dan tujuan dari lafaz sholat dan zikir yang diucapkan, sebagaimana firman Allah, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. 2. Hati yang ikhlas. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5,
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. 3. Menjaga waktu dan batas-batasnya. Ketika waktu sholat masuk, segeralah menunaikannya dengan penuh semangat. Saat kewajiban itu tiba, Nabi bersabda kepada Bilal, "Wahai Bilal, hiburlah kami dengan sholat." Maksudnya, berazanlah lalu kita melaksanakan sholat dan menikmati sholat. 4. Menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis-najis yang ada. Menyingkirkan gambar, tulisan, atau apa saja yang mengganggu kekhusyuan sholat. 6. Memakai pakaian kita yang terbaik. Saat panggilan sholat telah tiba, yang rapi, santun, baik, harum, semerbak bagi laki-laki, dan menutup aurat secara sempurna. Hikmah sholat. 1. Mendidik disiplin dan menghargai waktu. 2. Menjadikan hati tenang karena sholat merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya. 3. Menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. 6. Sholat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Pengertian zikir. Kata zikir berasal dari bahasa Arab zakaro, yang berarti mengingat atau menyebut. Menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memuliakannya. Zikir dalam istilah agama Islam berarti mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya, seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Hal ini disebut dengan zikir lisan. Zikir lisan dilakukan dengan menyebut-nyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berzikrullah, merupakan salah satu perbuatan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ucapan lisan yang mengandung arti pujian, rasa syukur, dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil zikir. Allah memerintahkan untuk melakukan zikir seperti disebutkan dalam Al-Quran. وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Adab zikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 205. Bismillahirrahmanirrahim. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعَدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Adab berzikir antara lain: 1. Ikhlas. Dalam berzikir mengharap ridho Allah, membersihkan amal dari campuran dengan sesuatu, menghadirkan makna zikir dalam hati sesuai dengan tingkatannya dalam musyahadah. 2. Merendahkan suara. Ketika berzikir, hendaklah merendahkan suara. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu konsentrasi orang lain yang ada di sekitarnya. Apalagi dalam berzikir, haruslah memusatkan konsentrasi pada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan ketundukan yang sempurna. 3. Berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, karena zikir adalah ibadah. Membaca Al-Quran dengan niat berzikir juga dianjurkan. 4. Mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya.
5. Duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci, seperti duduk dalam sholat juga dianjurkan. 6. Mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi, pakaian yang bersih dan halal. 7. Memilih tempat yang agak sunyi. Boleh memejamkan dua mata karena dengan mata terpejam itu tertutup jalan-jalan panca indera lahir sehingga mengakibatkan terbukanya panca indera hati. Adapun hikmah atau manfaat zikir antara lain: 1. Membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. 2. Hati menjadi tenang. 3. Bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun. 4. Mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa. 5. Menjadikan diri ini semakin dekat dengan Sang Pencipta. 6. Menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan sudah diterangkan tentang makna dan fungsinya saat berzikir. Jadi sholat dan berzikir itu. Jadi materi kita pada hari ini tentang sholat dan berzikir. Ya, tuh. Oleh karena itu, untuk membahas lebih lanjutnya, Bapak sedikit akan menerangkan. Kalian itu berkelompok, alhamdulillah udah ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 udah dibentuk ya, alhamdulillah. Harus ada ketua satu orang ya, ketuanya satu orang. Udah gitu. Tadi yang kalian dilihat dalam video, mungkin di LKPD juga ada ya, di sana itu LKPD kita. Lihat sama kalian semuanya, terus diskusi. Yang membahas tentang yang pertama, yang tadi kalian sampaikan itu, yang tadi di dalam video itu menerangkan tentang sholat. Nah, diskusikan sama kalian bagaimana perasaan kalian ketika melaksanakan sholat. Ya, itu sok diskusi. Dan yang keduanya, apa kalian berzikir sudah sholat wajib? Gimana perasaan kalian? Sesudah itu nanti menjawab pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama, apa pengertian adab sholat dan zikir? Macam-macam adab sholat dan zikir beserta dalilnya kita sebutkan. Di sana juga di LKPD udah ada ya. Oleh karena itu di LKPD ya. Oleh karena itu silakan kalian berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Baik, sok semangat, silakan berdiskusi. Ya, punya. Sok, pilih seseorang. Coba nulisnya janji aja nih. Naik ke sini. Orang. Nama kelompoknya sebutkan. Kelompok. Jadi itu kelompok 3. Ya. Kelompok 1, 2, 3. Ana sawai. Terus itu informasinya. Bukan di KLKPD nomor terakhir. Bukan. Tulis dia nak. Ada salah. Yang itu dari itu. Saya berdiskusi semuanya bukan. Sudah ketemu? Oh, gitu ya. Saya pertanyaan nanti ini ya. Gak ada kata-kata juga apa-apa. Gimana yang terjadi yang bagaimana perasaan kita setelah melaksanakan sholat ya. Perasaan kita gimana setelah melaksanakan sholat, kan? Ya, dengan melaksanakan perintah Allah, suatu kewajiban, itu aja nanti dibacakan. Udah siap mau dirasakan? Siap belum? Sini aja gak apa-apa yang aja. Buat juga gak apa-apa yang ya. Udah? Udah belum? Kita kelompok 1 udah belum? Kata-kata apa saja di dalam pikiran kalian? Perasaan kalian gimana kata-katanya? Sudah melaksanakan sholat gimana perasaannya kalian? Kalau itu merupakan kewajiban kita.
Gimana perasaan kalian sesudah melaksanakan sholat? Gimana? Apa hati tenang dan melaksanakan kewajiban? Jadi kita merasa hati itu sangat gembira, kan? Nah, kalau sendiri beda-beda. Boleh sama bahasa Sunda juga nggak apa-apa. Mungkin kalian menjawab. Memperkenalkan diri. Boleh apa tepuk tangan untuk satu tepuk tangan? Ya, sama kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan jawaban pertanyaan dari Bapak Guru. Jawaban pertanyaan pertama yang tadi Bapak tanyakan, bagaimana perasaan kalian ketika melaksanakan sholat? Perasaan kami rasanya damai dan tenang. Sholat dapat menjadi momen untuk melepaskan beban pikiran dan perasaan yang bisa membawa ketenangan jiwa kita. Sekian, terima kasih dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Gimana, bagus tidak? Bagus. Tanya dulu boleh? Ya apa-apa. Tentang sholat, apa punya sholat apa jangan tahu aja. Sok satu orang pertanyaan. Makanya apa? Sama sholat. Sok. Dikir apa? Sholat apa? Jawab silakan. Ada yang jawabannya juga baca aja ya. Ya. Ada nggak? Ada pertanyaan? Satu aja. Satu. Angkat dari kelompok 2 sok. Apa artinya sholat? Apa artinya sholat? Jawab. Aja sholat itu Merupakan kewajiban setiap muslim yang sudah balik dan dewasa. tepuk tangan semuanya. Tepuk ya. Terima kasih. Silakan kelompok 1. Lanjutkan ke kelompok 2 siapa? Kelompok 2. Kelompok semuanya. Perasaannya saja apa? Ya kelompok 2 boleh. Ya. Ya. Boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Bapak Guru. Tenang karena sudah melaksanakan kewajiban dan hati menjadi tenang. Perasaan membedakan dengan Tuhan, rasa syukur dan bahagia, rasa lega dan bebas dari beban. Gitu, tepuk tangan semuanya. Jadi kelompok 2 melaksanakan rasanya bebas, tenang dalam melaksanakan kewajiban karena sholat merupakan kewajiban kita semua. Ada tanggapan nggak dari kelompok 3 dan kelompok 1? Ya, so. Ada apa? Seperti apa dalam sholat? Nah, dasar seperti apa? Coba baca aja, baik. Dan sholat. Ya. Oh. Apa?
Jadi itu bagaimana rasanya kita sudah melaksanakan sholat dan berpikir hatinya yang tenang. Betul atau tidak? Betul. Coba sekarang tanggapan dari kelompok 2. Pertanyaan enggak? Apa? Pertanyaannya? Ada pikir ya. Ada pikirnya gimana? Mendengarkan suara. Ya. Dan berpikir dari yang telah disampaikan Rasulullah. 3. Mencoba memahaminya. 4. Duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci. 5. Melakukan hal yang bermanfaat. 6. Memilih tempat yang agak sunyi. Ya, teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedua ada hamdul minal Allah dan hamdul minan nas. Nah, salat itu masuk hamdul minal Allah, hamdul minan nas. Hamdul minal Allah. Mengapa demikian? Karena berhubungan dengan Gusti Allah. Oleh karena itu, salatnya kita harus khusyuk dengan baik. Kamu harus dengan baik. Rukun-rukunnya harus bisa, tata caranya adalah beribadah harus bisa, fardunya, sunatnya, haramnya dan termasuk mampu dan sebagainya harus bisa pada kalian semuanya. Karena ada dalil yang menerangkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Banyak orang yang salat tapi sahun, tidak terima salatnya oleh Allah. Mengapa demikian? Karena salatnya tidak khusyuk, tidak sesuai dengan rukun-rukunnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak sekalian, sebelum akhir perjumpaan kita, Bapak memberikan pertanyaan kuis kepada kalian semuanya yang tadi ya. Coba tulis. Nah, tadi yang tadi LKPD tadi tentang pertanyaannya. Pertanyaannya siap? Tulis sama kalian ya, atau saya coba pertanyaannya sudah ya. Nah, pertanyaannya coba sebutkan pengertian adab sholat dan zikir. Pengertian adab sholat dan zikir. Coba di kertas lamanannya tadi kasih bapak tadi. Nih, sini. Apa yang sudah main di sini aja. Nanti dia kumpulin sama bapak ya. Samaan. Itu kan ada yang tadi sudah disediakan. Samaannya sama buku gampang tinggal lihat ininya. Itu sendiri, cuma sendiri ya. Kelompok yang tadi, yang kelompok tadi mana ketika kelompok yang di kelompok kumpulin, nah yang di kelompok dikumpulin, kelompok dikumpulin. Ya, oh ya, di kelompok ya, jadi di kelompok nih. Sekarang nama sendiri-sendiri. Isinya boleh ya. Ada. Tanya. Mana? Oh. Nami. Nama. Kasih waktu Bapak 3 menit. Agak gampang. Alhamdulillah anak-anak itu boleh lagi ya. Soalnya nanti akan Bapak periksa kalian semuanya. Terima kasih Bapak yang sudah kasih kalian semuanya, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Anak-anak sekalian, kesimpulan terakhir penutupan buat kalian semuanya Bapak akan sampaikan begini. Jadi untuk kalian semuanya, kita itu beribadah harus ada yang namanya adab sholat dan adab zikir ya. Tadi udah kalian dipahami dan udah kalian dilaksanakan atau didiskusikan, sehingga kalian insya Allah kalau nanti kalian melaksanakan sholat atau berzikir, kita harus dengan apa? Harus dengan adab-adab yang baik ya. Supaya apa? Supaya nanti kalian jadi anak yang dapat
akhlak Rasul tentang amanah ya. Kemarin tentang jujur dan amanah. Insya Allah kalau minggu depan kita bertemu lagi, kita akan menerangkan tentang sifat amanah yang itu merupakan materi juga dari pelajaran akidah akhlak. Terima kasih pada kalian semuanya dan mohon maaf Bapak ya pada kalian semuanya. Mudah-mudahan dengan belajar begini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan hasilnya bisa dipraktekkan di kegiatan sehari-hari dalam waktu melaksanakan sholat. Ya, terima kasih. Baiklah, sekarang berdoa untuk